Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai Pilpres 2024, pertarungan Pilpres 2024 yang akan dihelat tahun depan, di mana ada berita terbaru dari liputan6.com, yakni Ganjar Anies adu kuat, pasangan Prabowo Erik sangat diuntungkan menurut para pengamat. Desakan agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024 semakin menguat. Kedua sosok pemimpin ini dinilai sangat mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam survei politik terbaru, Lembaga Survei Jakarta LSJ membuat simulasi 3 pasangan Capres-Cawapres. Pasangan Prabowo Erik paling banyak dipilih responden dengan elektabilitas mencapai 38,5%. Bahkan, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali memastikan jika Prabowo disandingkan dengan Erik, maka pasangan Capres-Cawapres ini memiliki potensial yang besar untuk memenangkan Pilpres 2024. Menurut Dekan Visip Unhas, Phil Sukri, mengatakan dari berbagai survei politik yang dilakukan, beberapa lembaga memang menempatkan Prabowo sebagai capres di peringkat 1 dan 2, sedangkan Erik selalu masuk di peringkat 3 besar cawapres. Jika Prabowo dan Erik digabungkan, menurut Sukri, pasti akan memberikan efek positif di Pilpres. Selain itu, segmentasi pemilih juga akan mempengaruhi dalam memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Prabowo Erik dinilai Sukri merupakan pasangan yang sangat ideal untuk maju dan memenangkan Pilpres. Prabowo merupakan sosok politikus yang berpengalaman, sementara Erik yang dianggap sebagai figur pemimpin muda yang energik, sehingga kombinasi antara politikus berpengalaman dengan pemimpin muda, sehingga duet pasangan ini dinilai Sukri mampu mendapatkan suara dari generasi milenial dan generasi Z. Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Prabowo dan Erik juga akan menentukan kemenangan di Pilpres mendatang. Biaya politik untuk maju sebagai capres sangat tinggi, sehingga sumber daya ekonomi juga sangat menentukan. Gabungan Prabowo dan Erik pastinya akan saling melengkapi. Selain itu, yang menguntungkan figur Erik menurut Sukri adalah tidak terkait oleh salah satu parpol peserta pemilu, sehingga tidak akan dihambat atau diklaim oleh parpol peserta pemilu. Nah, basis pemilih mengembang. Kunci untuk dapat memenangkan Pilpres mendatang juga ditentukan oleh sosok Capres-Cawapres yang mampu menguasai provinsi yang memiliki kantong suara besar. Saat ini, Provinsi Jatim merupakan salah satu kantong suara yang turut menentukan kemenangan Pilpres. Menurut Sukri, sebagian besar kader Banser dan dekat dengan warga Nahdlatul Ulama, Erik sangat berpotensi untuk dapat mendulang suara dari Provinsi Jatim, sedangkan Ganjar Pranowo bisa dipastikan akan mendulang suara di Provinsi Jawa Tengah. Kunci kemenangan saat ini adalah bisa mendapatkan suara dari basis pemilih yang mengembang, termasuk memperebutkan basis pemilih NU di Jatim. Jika Anies tidak bisa mendapatkan wakil yang bisa mendapatkan suara Jatim, maka posisinya untuk memenangkan capres sangat berat, sehingga penting untuk mengambil potensi suara di Jatim. Itu yang membuat saat ini Anies masih belum memutuskan wakilnya, sedangkan Erik yang menjadi anggota Banser serta dekat dengan NU berpotensi mendapatkan suara dari Jatim dan suara milenial, jelas Sukri. Lanjut Sukri, jika ada 3 pasangan Capres-Cawapres di Pilpres nanti, berdasarkan survei lembaga politik, pasangan Prabowo Erik kemungkinan besar akan masuk ke putaran kedua. Jika salah satu pasangan Ganjar atau Anies tak masuk putaran kedua, maka suara simpatisan mereka akan berpotensi mengalihkan pilihannya pada Prabowo Erik. Sehingga
Posisi pasangan Prabowo Erik yang berada di dua kutub kekuatan yang bertolak belakang ini dinilai Sukri akan sangat menguntungkan. Jika Ganjar tak lolos ke putaran kedua, sangat tak mungkin suara simpatisan beralih ke Anies, atau sebaliknya, sehingga posisi ini sangat menguntungkan Prabowo Erik yang diprediksi berbagai lembaga survei politik berpeluang besar maju ke putaran kedua, ujar Sukri. Saat ini, isu Ganjar yang suka menonton film dewasa atau porno tengah menjadi perbincangan di masyarakat. Menurut Sukri, kampanye negatif masih akan mewarnai dinamika di Pilpres 2024 ini. Namun pengakuan Ganjar yang sering menonton film dewasa atau porno dilihat dari dua aspek. Jika tim Ganjar bisa mengelola isu tersebut dengan baik, akan memberikan dampak positif. Dalam komunikasi politik, pernyataan Ganjar yang suka nonton film dewasa bisa ditafsirkan sebagai pengakuan jujur dan tidak munafik dari calon pemimpin. Namun jika tak dikelola dengan baik dan dimanfaatkan lawan politiknya, sekarang kita menunggu langkah tim sukses Ganjar dan lawan politiknya dalam menyikapi pernyataan tersebut, tutup Sukri. Jadi seperti itu berita yang terbaru kali ini, dan tentu saja kondisi ini masih sangat dinamis. Baik itu Ganjar, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto sama-sama adu kuat dan masih berpeluang untuk menambah elektabilitas masing-masing. Tergantung bagaimana strategi mereka dan strategi tim sukses masing-masing. Namun ketiganya juga adalah sosok tokoh yang berpengalaman di dunia politik dan tentu saja sudah memiliki strategi masing-masing. Untuk itu, sekian, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.